Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah gaib nyata. Tumbalkan anak demi menangkan pilkada. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus Cherlevi. Jika kalian penasaran dan ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi akun beliau yang linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dan sebelum kalian mendengarkan ceritanya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Tumbalkan anak demi menangkan pilkada. 7 hari sudah Andriantono, putra sulung pasangan Bapak Yuda dan Ibu Kristiani meninggal. Raut duka dan sedih masih jelas terpancar di gurat wajah ibu. Sepertinya Ibu Kristiani belum benar-benar mengikhlaskan kepergian sang anak. Sambil menyiapkan acara peringatan 7 hari meninggalnya, bulir-bulir air mata terkadang masih terlihat menetes membasahi pipinya. Kepergian Andriantono untuk selama-lamanya memang tidak pernah disangka oleh Ibu Kristiani. Sebab sebelum meninggal, Andriantono yang baru duduk di bangku SMP itu pamit mau mancing bersama beberapa temannya di sungai desanya. Namun beberapa jam kemudian, salah seorang temannya datang tergopoh-gopoh ke rumahnya dan mengabarkan kalau Andriantono tenggelam. Seperti disambar petir, Ibu Kristiani yang saat itu tengah sibuk menyiapkan acara syukuran atas terpilihnya Bapak Yuda sebagai pimpinan di daerahnya, kaget bukan kepalang, mirip orang kesurupan. Ibu Kristiani berlari sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama anaknya menuju sungai di mana Andriantono tenggelam. Sesampainya di tempat kejadian, Ibu Kristiani hanya bisa meratap dan menangis sambil memeluk jasad Andriantono yang telah terbujur kaku. Beberapa warga memang telah berhasil menarik tubuh Andriantono yang terjebak dalam pusaran air. Namun Andriantono sudah terlanjur terendam cukup lama di dalam air. Akhirnya dia meninggal dengan tubuh yang sudah membiru. Warga pun selanjutnya mengusung tubuh Andriantono menuju rumahnya. Di tengah jalan, Ibu Kristiani tidak henti-hentinya menangis sambil memanggil-manggil nama anaknya itu. Bahkan karena begitu terpukulnya, akhirnya perempuan 40 tahunan ini jatuh pingsan. Bapak Yuda yang sejak tadi berusaha menenangkannya terpaksa harus menggendong tubuh istrinya menuju ke rumahnya. Sebagaimana Ibu Kristiani, wajah Bapak Yuda juga tak kalah sedih. Meski begitu, lelaki yang baru saja memenangkan pertarungan pemilihan kepala di daerah nampak menguatkan diri untuk tetap tampil tegar dan tabah. Tentu dia harus berusaha mengendalikan perasaannya, apalagi dia harus menyambut kedatangan para pelayat yang datang menuju ke rumahnya, yang beberapa di antaranya termasuk rekan-rekan pejabat dan anggota dewan. Dan di tengah suasana sedih yang menyelimuti keluarga Bapak Yuda, sebuah isu tak sedap berhembus di tengah-tengah warga kota yang berada di kaki Gunung Merapi itu. Kabar burung yang senter beredar itu menyebutkan kematian Andrianto adalah sebagai pembayaran alias tebusan yang harus dibayar ayahnya akibat sudah melakukan perjanjian dengan gaib. Perjanjian konon dilakukan dengan sebuah ritual yang dilakukan demi memenangkan pilkada. Tidak jelas dan entah siapa yang menyebarkan isu miring tersebut. Tapi isu itu sudah sangat senter dan ramai jadi konsumsi publik. Banyak yang bilang Andrianto meninggal ditumbalkan oleh Pak Yuda. Ada orang yang melihat Bapak Yuda pernah melakukan ritual di Kedung Gondang. Kalau tidak salah, ritual itu dilakukan 2 minggu sebelum pilkada digelar. Nama Sedang Gondang memang sudah bukan tempat yang asing bagi warga. Konon lokasi ini dihuni oleh sosok ular siluman penghuni Kedung Gondang. Penghuni gaib Gondang ini dipercaya mampu mendatangkan keberhasilan dan segala keinginan dengan syarat harus menumbalkan orang-orang yang paling dicintainya. Tentu saja hal ini sangat berat, namun kadang janji keberhasilan sudah membutakan mata, hati, dan akal sehat. Dan bagi warga desa Semurup, Kedung Gondang memang menjadi salah satu tempat yang dianggap keramat dan angker.
Keberadaan gedung ini tepat berada di tepi aliran sungai besar yang membelah desa itu. Dan meski tidak terlalu luas, namun gedung gondang memiliki kedalaman yang cukup untuk menenggelamkan orang dewasa. Apalagi keberadaannya di tepi aliran sungai, menyebabkan adanya arus yang terjebak di gedung ini yang kemungkinan memunculkan sebuah pusaran air. Konon di dasar sungai dan sendang itu juga banyak relung dan palung dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Karena itu, siapa saja yang tidak berhati-hati saat mandi di gedung ini bukan tidak mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Andrianto. Namun sebenarnya bukan hanya karena ada pusaran air yang bisa menenggelamkan benda-benda yang di atasnya. Masyarakat mempercayai keberadaan sosok ular siluman disebut-sebut sebagai salah satu penyebab kematian Andrianto. Ular tersebut diyakini sebagai penguasa gaib gedung gondang. Dan karena merupakan bangsa siluman, keberadaan ular ini memang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Siluman ular ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang berilmu tinggi dan hanya akan muncul pada hari-hari keramat tertentu. Dan memunculkan ular siluman tersebut bisa dijadikan petunjuk bahwa dia tengah bersiap untuk meminta korban. Tak cuma sebatas mengincar korban biasa, warga desa Semurup meyakini bahwa para korban dari ular tersebut adalah mereka yang sengaja ditumbalkan oleh orang lain. Sebab selama ini gedung gondang memang kerap dipakai sebagai tempat ritual untuk mencari pesugihan. Karena itulah kematian Andrianto kemungkinan disebut-sebut terkait dengan upaya Bapak Yuda untuk meraih kursi jabatan. Penghuni gedung gondang bukanlah ular sembarangan. Masyarakat biasa menyebut ular itu dengan sebutan ular kendang. Hal ini merujuk pada wujud fisiknya yang mirip kendang, yaitu bulat, besar, dan pendek. Tak hanya itu, ular ini juga disebutkan tidak memiliki ekor karena di kedua ujung tubuhnya merupakan kepala kembar. Ular kendang tersendiri dibilang jenis siluman dan keberadaannya kerap ditemui di tempat-tempat keramat. Karena itulah, tak salah bisa kemudian ular ini juga menempati gedung gondang. Bahkan konon nama gondang sendiri diambil dari serapan nama kendang yang menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat bersemayamnya ular kendang. Rentetan peristiwa usai kemunculan ular kendang yaitu kemenangan Bapak Yuda dalam pemilihan serta meninggalnya Andrianto memang cukup menguatkan kabar bahwa kematian Andrianto terbilang tidak wajar. Artinya bahwa meski dia mengalami kecelakaan, namun dibalik itu musibah yang menimpanya adalah akibat dari dorongan sebuah kekuatan gaib yang susah dilawan. Dan itu terjadi karena Bapak Yuda sengaja mengorbankan anaknya tersebut dalam sebuah ritual gaib. Dugaan itu juga semakin kuat setelah banyak orang yang tahu kalau Bapak Yuda terbilang orang yang gemar menjalankan ritual-ritual tertentu di berbagai tempat keramat. Dan gedung gondang merupakan salah satu tempat yang sering dipakainya untuk ritual. Di gedung gondang, Bapak Yuda biasanya hanya sekedar melakukan mediasi sambil membakar dupa. Dan mungkin dalam satu ritual yang dijalankannya, dia kemudian bersedia untuk menyediakan tumbal agar bisa meraih jabatan. Sebab tidak mungkin makhluk siluman sejenis ular kendang akan bersedia membantu tanpa adanya pamrih tertentu di belakangnya. Terkait kabar tersebut, Bapak Yuda memang enggan berkomentar. Bahkan dia mengancam dan bersiap-siap akan memindanakan orang yang menuduhnya sengaja mengorbankan anaknya untuk tumbal. Namun demikian, kabar ini terlanjur sampai ke telinga Ibu Kristiani, yakni istrinya. Dan sepertinya perempuan ini meyakini kebenaran isu tersebut. Sebab beberapa waktu lalu Bapak Yuda sempat mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan apapun demi bisa memenangkan pilihan. Bahkan sejak saat itu Bapak Yuda dikabarkan sering tidak pulang karena melakukan ritual di berbagai tempat keramat. Meski sempat tidak setuju dengan langkah yang ditempuh Bapak Yuda, namun Ibu Kristiani tidak mampu berbuat apa-apa. Karena kebetulan kebiasaan lelaku di tempat-tempat keramat sudah menjadi kebiasaan Bapak Yuda sejak masih muda. Bahkan dari kebiasaannya itu juga, dia bisa meraih kesuksesan dalam bisnisnya sebagai kontraktor bangunan. Bahkan dia dikabarkan sering memotong kambing jenis kendit, guna dipakai prasarana ritual untuk memenangkan tender sebuah proyek.
Dan hasilnya memang positif karena sejauh ini dia sering memenangkan tender-tender itu. Keyakinan bahwa Andrianto sengaja dikorbankan oleh ayahnya sendiri memang terlanjur tertanam dalam hati Ibu Kristiani. Karena itu dia hampir tak pernah bisa berhenti menangis. Apalagi saat mengingat wajah Andrianto. Tak hanya itu, kesedihannya memuncak berkala mendapati Pak Yuda yang terkesan tidak merasa kehilangan sama sekali dengan kepergian Andrianto. Sehingga tak jarang dia begadang sampai larut malam dengan beberapa temannya sambil tertawa gembira karena merayakan kemenangannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Andrianto sudah terlanjur meninggal. Terlepas apakah Andrianto ditumbalkan oleh ayahnya sendiri atau tidak, yang pasti bahwa Andrianto memang tidak bisa berenang. Sehingga saat mandi di gedung gondang yang berpusaran air cukup dalam itu, Andrianto tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ritual pesugihan memang tidak hanya sebatas mencari kekayaan dengan cara gaib, tetapi lebih dari itu. Banyak juga orang yang sengaja menjalankan ritual ini demi meraih jabatan tertentu atau mendapatkan benda tertentu secara gaib. Yang pasti di balik ritual tersebut ada satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, yaitu menyediakan tumbal. Tumbal-tumbal itu sendiri ada yang diminta sebelum berharapan tercapai, tapi ada pula yang diminta setelah apa yang diharapkan dari ritual tersebut sudah diraih. Dan sejauh ini yang sering diminta sebagai tumbal adalah anggota keluarga, terutama anak, yang kemudian akan diikuti dengan sebuah peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa orang yang ditumbalkan. Tujuan pemakaian tumbal diyakini sebagai upaya untuk melobi kekuatan gaib yang ada, dan penyerahan tumbal manusia diyakini sebagai sesaji yang paling tinggi, yang tentu akan lebih diterima dibandingkan dengan tumbal binatang. Proses penumbalan sendiri biasanya tidak akan berhenti pada satu korban saja, sebab demi langgengnya apa yang didapatkan, pelaku pesugihan harus terus menyediakan tumbal. Bahkan bila sudah tidak ada lagi orang yang bisa ditumbalkan, maka pada akhirnya dia sendiri yang akan menjadi korban. Dengan menyerahkan tumbal berarti seseorang telah berada dalam kekuasaan bangsa jin, dan hal itu akan membuatnya tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga akan dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk melakukan segala apa yang dikehendakinya, dengan imbalan sesuatu yang sifatnya materi. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya, karena bangsa jin dan makhluk gaib lainnya akan senang saat menerima tumbal manusia. Sebab penyerahan tumbal manusia merupakan simbol kepasrahan yang dilakukan manusia pada bangsa jin, yang membuat dia bisa dikendalikan oleh jin untuk melakukan berbagai hal sesuai kehendak sang jin. Bangsa jin sejatinya hanya menyerap jiwa dari benda yang ditumbalkan. Karena itulah mereka umumnya menyukai tumbal dari makhluk hidup yang berdarah. Dari darah yang dipersembahkan itulah jiwa makhluk ini akan diserap untuk menambah usia jin. Dan persembahan tumbal manusia akan bisa menambah usia bangsa jin hingga berkali-kali lipat. Demikian kasus gaib ini terjadi pada tahun 2008. Beliau sang penulis diminta Ibu Kristiani untuk mencabut pesugihan ular kendang ini. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami. Tentunya buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian bisa langsung mengunjungi akun Kaskus beliau, yang linknya sudah saya taruh di deskripsi video. Buat kalian juga yang ingin mendengarkan cerita-cerita dari kami, kalian bisa memutar playlistnya. Kami sudah menyiapkan cerita-cerita di sana. Banyak cerita-cerita pendek maupun cerita yang bersifat series atau berkelanjutan. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.